Salam sehat, salam damai sejahtera. Jumpa lagi dalam Misbah Kehidupan agar hidup lebih hidup. Hari-hari ini angka penderitaan meningkat tajam. Mudah-mudahan saudara bukan salah satu orang yang mengalaminya. Bentuk penderitaan itu berbeda-beda. Ada yang menderita kekurangan keuangan, yang menderita sakit, yang menderita batin, dan tidak sedikit yang menderita kesepian. Saat menderita, banyak orang yang berusaha mengatasi penderitaannya dengan menempuh berbagai cara agar orang lain tidak mengetahui penderitaan yang dialaminya. Sedapat mungkin hal itu disembunyikan atau ditutup-tutupi. Kita ingin menunjukkan kepada orang lain seolah-olah hidup kita berbahagia. Tetapi tidak mungkin saudara mampu menutupi penderitaan terus-menerus. Belakang ini ada acara temu lawak di TV, sebuah tayangan lawak yang diperankan oleh Tessy, Dukul, Nunung, Kade Doyok, dan sebagainya. Penampilan mereka bisa membuat para pemirsa tertawa lebar. Alangkah kagetnya, ternyata beberapa di antara mereka pernah tersandung kasus kecanduan narkoba. Hari ini Lady Gaga, aktris kelas dunia, bahkan sedang benci terhadap dirinya sendiri karena terkenal. Ia juga membenci pianonya yang membuat dirinya terkenal. Beberapa waktu yang lalu, artis cantik Korea mengakhiri penderitaan dengan bunuh diri. Apa yang dilihat orang di layar TV rupanya lain dengan kehidupan yang sebenarnya. Pemain yang tampak berbahagia itu ternyata orang yang menderita. Mereka menghibur orang, tapi mereka juga sangat perlu penghiburan. Mereka sangat menderita jika penampilan tidak lucu. Penderitaan itu sebenarnya tidak perlu ditutupi. Kita tidak perlu malu orang lain melihat penderitaan kita. Semua orang pernah merasakan apa yang disebut derita. Yang penting adalah bagaimana kita mampu mengakhirinya. Kekuatan mengucap syukur sangat besar. Mengucap syukurlah dalam segala hal, termasuk dalam penderitaan. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Karena itu pohon MK kali ini adalah cara mengakhiri penderitaan. Penderitaan hidup bukanlah sesuatu yang memalukan. Tak ada salahnya kita menceritakan penderitaan hidup kita kepada orang lain. Kita tidak perlu merasa seorang kuat yang menganggap semua persoalan bisa diatasi dengan kekuatan sendiri. Orang yang menderita akan semakin menderita kalau hatinya tetap angkuh dan menganggap dirinya kuat. Sikap ini tidak menolong. Saat Rasul Paulus mengalami penderitaan berat dalam tugas pelayanannya, ia berkirim surat kepada orang Korintus dan tidak segan-segan menceritakan derita yang dialaminya. Padahal ia seorang rohaniwan. Ia tidak jaim. Ia ingin orang Korintus turut mengambil bagian dalam kesengsaraannya. Dalam surat itu Paulus menulis begini, sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat.
sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. 2 Korintus pasal 1 ayat 8 sampai 9. Bapak, Ibu, Saudara, sikap Paulus itu boleh kita tiru. Dalam penderitaan ia mengaku bahwa dengan kekuatan sendiri ia tidak mampu menanggungnya, tetapi mengucap syukur dan berharap pada Tuhan adalah cara mengatasi penderitaan karena memperoleh kekuatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.